Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk datang pada Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenuh diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku katakan kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Mari kita angkat pujian ini. Sungguh betapa ajaib dan dahsyatnya Engkau Yesus. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Yes Tuhan, sungguh luar biasa rancangan hidup kami di matamu Tuhan. Kau menuntun diriku serupa gambaranmu. Kau pandang hidup kami berharga di matamu Tuhan. Ku berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku
Mari jemaat Tuhan, angkat suara. Angkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Yes, Jesus. Syukur Allah kami yang bagi setia Tuhan, kesetiaan Allah yang tidak pernah meninggal kami Tuhan. di sepanjang Kami melihat betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. dan ku angkat tangan. Yes, Jesus. Ketata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkan kami Tuhan, sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Oh, kami mau angkat wajah kami kepadamu Tuhan. Angkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku, ketata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun Kau tinggalkanku, sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Kaulah sahabat kami, Kaulah Tuhan yang setia. Haleluya. Kami mau angkat suara, kami memuji, kami mau angkat suara, kami menyembah. Kaulah kami yang hidup Tuhan, Kaulah yang takkan tinggalkan kami, Kaulah yang setia. Biar setiap jiwa, setiap mulut, setiap lidah mengangkat menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami puji, Kaulah kami yang hidup Tuhan, Kaulah kami yang besar. Haleluya. We give You glory Lord, we give You honor Lord Jesus. Mari Bapa, bawa setiap umat-Mu melekatkan dengan hati-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Bawa setiap umat-Mu, tarik kami lebih dekat bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar setiap hati kami memandang hanya kepadamu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Biar setiap hati kami Tuhan tertarik padamu saja Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kasih-Mu tidak terbatas Tuhan. Kebaikan-Mu lebih dari hidup kami Tuhan. Kasih setia-Mu nyata, kebaikan-Mu. Biar setiap umat-Mu yang hadir tempat ini Tuhan, tiada yang berdiam diri Tuhan Yesus. Setiap kami boleh menyatakan Engkau baik Tuhan. Setiap lidah bibir kami boleh menyembah Engkau Tuhan pagi hari ini Tuhan.
Karena tidak akan ada yang dapat kami balas Tuhan. Kebaikan-Mu selain melalui puji dan sembah Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sama-sama katakan sembah Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Yes Jesus. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Oh, mari sembahlah kita yang mulia. Sembah Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Kau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sekali lagi angkat suaramu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, mari sembah Dia. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Saya persilakan Kak Stefanus doa pembukaan. Haleluya. Saat ini Tuhan kami bersyukur kami ada di rumah Tuhan karena kebaikan kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini Tuhan kami ingin memuji Engkau Tuhan karena Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang memelihara hidup kami. Engkau Tuhan yang terus berada beserta dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan kuasai ibadah ini, kami percaya mereka-mereka yang melayani Tuhan, hamba-hamba Tuhan, Tuhan baik song leader, singer Tuhan urapi, apapun Tuhan yang kami kerjakan hari ini. Kiranya ada kekuatan baru dari Tuhan. Kami mendapatkan sesuatu hal-hal yang baru dari Engkau Tuhan, menunjukkan kepada kami bahwa Engkau terus memberikan jalan bagi kami, pemikiran bagi kami. Sehingga kehidupan kami Tuhan dari waktu ke waktu, kami naik level dan kesempurnaan Tuhan terus berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Kau hadir dan Roh Kudus-Mu ada dalam ibadah ini Tuhan. Sehingga kami merasakan Tuhan ada jamahan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi saya ingin menyapa shalom. Lebih semangat lagi semuanya, shalom. Wah, Jaden paling gede loh, shalomnya kalah nih sama Jaden yang masih kecil. Yang di atas, Bapak Ibu shalom. Wah, luar biasa anak-anak muda yang di atas ya, powerful sekali.
Kita mau bersyukur pada Tuhan karena Tuhan Yesus baik, amin. Waduh, ini yang percaya Tuhan Yesus baik, coba berikan kemuliaan buat Tuhan kita, teman. Mari kita datang ke baiknya Tuhan dengan ucapan syukur, dengan puji-pujian. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya. Dengan apa saudara? Dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ayo teman, Bapak Ibu, saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian ini. Mari semua umat Tuhan dengan segenap hatimu, mari datang dengan ucapan syukur. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya. Dengan apa saudara? Dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Mari semua umat Tuhan bersorak-sorai, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Semua katakan tepuk tangan semuanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Mari angkat suaramu. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Hey, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Come on semuanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya. Katakan sekali, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Mari semua umat Tuhan yang mau bersyukur sama-sama katakan, bersyukurlah. Bersyukurlah di Allah kita. Haleluya. Pujian tadi berkata dengan hati yang bersuka. Coba lihat kanan kirinya Bapak Ibu. Wah, bersuka semua, amin. Yang bersuka coba lambaikan tangannya. Yang merasa diberkati oleh Tuhan. Dengan iman kita katakan kita umat yang diberkati, amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Kami adalah umat-umat yang lebih diberkati oleh Tuhan.
nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan sebab Allah sanggup, Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. kita katakan dari awal ya, kasih setia Tuhan nyata dalam hidupku. Kasih setiamu Nyata bagiku, hikmat dan kebajikan. hikmat kebajikan tersedia bagiku. Percaya di Allah yang sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari semua buat Tuhan, kita mau bertepuk tangan buat Tuhan. Ya Yesus, Kau Allah memberkati setiap umat-Mu. Kau yang menjadikan kami lebih dari pemenang Tuhan. Katakan, ya Allah yang sanggup, amin. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Hey! Woo! Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kau memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Kita berbuat Allah yang penuh kasih setia. Kasih. Haleluya. Umat-umat yang diberkati Tuhan, saya silakan untuk duduk. Haleluya. Kita adalah, dengan iman kita katakan kita adalah umat yang diberkati. Amin. Haleluya Yesus. Kita ambil nafas dulu ya saudara. Sebelum kita lebih dalam lagi mendengar suara Tuhan, saya mau ada cerita sedikit, itu ada di Alkitab. Bapak Ibu pasti, apalagi guru-guru Rasul Minggu atau Oma yang sudah sangat rajin membaca Alkitab tiap hari ya. Tahu kan ya, ada kisah Lazarus yang dibangkitkan sama Tuhan. Jadi mungkin saya rewind sedikit lah ya, secara summary aja. Yesus itu kan punya murid-murid atau yang sahabat yang dia kasihi kan ya, kakak beradik. Jadi Marta, Maria dan Lazarus itu kan bersaudara gitu. Suatu hari kan Lazarus sakit kan. Yesus lagi pergi ke kota mana saya lupa, dan berita itu sampai kedengaran oleh Tuhan. Tapi ketika dia mendengar berita itu,
Dia tidak bergegas buru-buru gitu langsung nyamper Lazarus dia sembuhkan untuk sehat kembali saudara. Tapi dia seakan-akan berlambat-lambat atau dia tidak bersegera lah ke sana. Ketika Yesus datang, ternyata Lazarus sudah mati. Berapa hari? Ayo tebak. Yang biasa baca Alkitab mungkin anak sekolah minggu 4 hari ya kalau nggak salah ya. Dia sudah meninggal lah istilahnya. Dan di situ saudara-saudaranya Marta dan Maria sangat sedih sekali dan sampai berkata, Tuhan, seandainya Engkau kemarin ada di sini gitu, maka nggak kejadian nih kayak gini. Saudara kita tuh nggak meninggal si Lazarus. Tapi Tuhan ada satu misi gitu lah ya, bahwa kemuliaan Tuhan harus dinyatakan. Maka Tuhan membiarkan peristiwa itu terjadi. Nah, ini jadi refleksi buat kita semua Bapak Ibu. Seringkali mungkin kita seperti Maria dan Marta gitu. Kita seringkali mempunyai doa, mempunyai keinginan, tapi gak pernah kelihatan. Pribadi saya ada saudara, yang saya doakan mungkin udah 20 tahun kali. Belum terjawab gitu. Tapi apa yang Tuhan titipkan dalam hati saya, tetap taat dan setia. Lakukan bagianmu dan Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Amin. Melalui peristiwa kisah Lazarus ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun kondisi kita saat ini, tetap lakukan bagian kita dengan taat dan setia. Tuhan adalah Tuhan yang gak pernah ingkar janji akan janjinya. Amin. Kita mau naikkan pujian ini sama-sama saudara, sebagai doa buat setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami punya Allah yang setia. Allah yang gak pernah gagal menepati janji-janji-Mu Tuhan. Walaupun di depan kami mungkin rasanya seperti awan kelam Tuhan. Kami tahu Tuhan, bahwa ada pelangi di setiap habis hujan Tuhan dalam Engkau Tuhan. Thank you Lord Jesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yes, Jesus. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yes, kita naikkan pujian ini dari awal. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Biarkan lagu ini menjadi doa setiap kita saudara. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Katakan Yesus. Lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Katakan Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang
setiap kami Tuhan. Yesus, Bila iman percaya kami kepadamu Tuhan. lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari semua katakan Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan Dialah kami yang besar Tuhan. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Ya Tuhan kami yang besar Tuhan. Allah Maha Kuasa. Sungguh berkat melimpah buat setiap kami Tuhan. Katakan sekali lagi El Shaddai. Oh, kami percaya Engkau El Shaddai. Dialah yang kami yang besar Tuhan. Yes, Jesus. Ya besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Yes. Kami percaya berkat-Mu melimpah Tuhan. Katakan sekali lagi ya berkatnya. Haleluya. Kami percaya kasih setia-Mu dan berkat-Mu atas hidup setiap kami Tuhan. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa buat firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa kalau kami boleh ada pada hari ini untuk duduk diam bersama dengan Engkau dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami tahu segala sesuatu tidak lepas daripada kasih Tuhan untuk kami.
Biarlah Engkau sendiri yang memberkati setiap kami lewat firman-Mu, lewat pujian yang kami naikkan, lewat kasih setia dan karunia Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan firman-Mu dalam tangan Tuhan. Bekerjalah sesuai dengan kehendak-Mu. Buka hati dan pikiran kami, jadikan hikmat Tuhan boleh senantiasa mengajarkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Kalau kita bisa ada pada hari ini adalah anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita bisa duduk bersama untuk bisa merenungkan firman Tuhan. Hari ini adalah hari yang istimewa di mana kita mau belajar tentang firman Tuhan yang mengisahkan satu peristiwa yang luar biasa, yaitu kejadian di mana Tuhan Yesus naik ke surga. Saya mau bacakan satu ayat dulu sebelum kita mulai. Boleh ditampilin? Oh sudah, oke. Saya pikir di situnya nggak nyata sih. Oke, bisa nggak ditampilin di sini? Nggak bisa, oke. Oke, kita baca di sini. Kalau kita mengatakan Kisah Rasul 1 ayat 8 dan 9 bunyinya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi ketika Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi bagiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kemudian Yesus naik, terangkat ke surga. Nah, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat fakta ini, kalau kita menyaksikan peristiwa ini, dan kita bisa mengerti dengan seksama, kenaikan Yesus di kayu salib boleh dikatakan ke surga merupakan satu peristiwa yang luar biasa. Bukan peristiwa sembarangan, bukan peristiwa yang boleh dikatakan itu imajinasi, bukan peristiwa yang dikatakan itu adalah khayalan. Ini adalah fakta yang terjadi, sejarah yang membuktikan. Kalau kita pernah ke Yerusalem, di sana ada satu tempat di mana jejak kaki Yesus sebelum dia naik ke surga. Ada yang tahu tempat itu di mana? Ayo, yang tahu saya kasih hadiah. Ada yang tahu tempatnya di mana? Jejak kaki Yesus yang terakhir sebelum dia diangkat. Sebelum dia bukan diangkat, sebelum dia naik ke surga. Ada yang tahu? Di Bukit Zaitun. Ya sudah, gak apa-apa. Hadiahnya kantongin lagi. Nah, di Bukit Zaitun, kalau kita lihat di bukit di mana Yesus pada waktu itu berdiri, dan kemudian banyak murid-muridnya di sana. Di bukit itu juga Yesus mengajar tentang sabda bahagia. Di bukit itu pula Yesus seringkali memberitahukan banyak hal-hal yang luar biasa. Nah, ketika dia mau naik ke surga, justru di bukit itu. Ketika dia berkata yang tadi dikatakan, kamu akan menerima kuasa kelak apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi bagiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah dia, disaksikan oleh 500 orang laki-laki. Padahal kita tahu di dalam satu ibadah, dalam satu momen di mana Yesus mengajar orang-orang, itu perempuan juga ada. Jadi bukan berarti cuma hanya laki-laki doang yang kumpul di sana. Perempuan juga ada, anak-anak juga ada. Kalau cuma dikatakan 500 orang laki-laki, maka saya percaya di situ ada 1.200 pasang mata yang menyaksikan Yesus diangkat.
Jadi bukan peristiwa sembarangan. Ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Gak pernah ada di bumi ini manusia yang naik ke surga. Coba kita pikirkan, adakah manusia yang naik ke surga? Adakah manusia yang naik ke surga? Ada Pak. Wah, yang bisa jawab langsung dijawab. Ada Pak. Siapa? Henokh, bener. Siapa lagi? Elia, betul. Tapi mereka bukan terangkat, diangkat. Beda ya, terangkat naik dengan diangkat. Kalau diangkat ada orang yang narik. Kalau terangkat enggak, dia naik sendiri. Ini bedanya antara Yesus dengan Henokh dan Elia. Kalau Henokh dan Elia itu diangkat oleh Tuhan. Dan betul-betul diangkat oleh Tuhan. Mungkin kita lupa ada satu orang lagi yang diangkat oleh Tuhan. Musa. Karena Musa juga nggak diketemukan mayatnya di mana. Mayatnya mana? Musa meninggal mati. Tapi mayatnya mana? Itu mau diperebutkan oleh siapa? Lucifer sama Mikael. Wah, perang dia berdua katanya. Enggak, ini milik saya. Enggak, ini milik saya. Enggak, ini milik Tuhan. Ini enggak milik kedua-duanya. Tapi mereka menghardik dia. Kamu, ini adalah Tuhan yang punya. Dan itu sebabnya mengapa saya percaya Musa pun diangkat Tuhan. Ketika dia dibangkitkan dan dia diangkat Tuhan. Nah, mari kita boleh renungkan baik-baik peristiwa ini. Yesus terangkat naik ke surga. Itu bukan karena dia diangkat oleh kuasa yang maha tinggi. Di sini letak perbedaan yang mesti kita katakan, yang kita mesti sadari. Jangan sampai kita salah kaprah. Kita jangan sampai salah. Ya, kita punya kalender ditulisnya kenaikan Isa Al-Masih. Apakah Isa Al-Masih pernah naik ke surga? Yesus yang naik ke surga. Itu yang perlu kita remind, yang perlu kita ingat. Sedangkan kita tahu Isa Al-Masih dengan Yesus itu berbeda. Oknum yang tidak sama. Marilah kita merenungkan kali ini bahwa Elia dan Henokh itu diangkat. Sedangkan Yesus terangkat. Kalau kita katakan setelah dia mengatakan demikian, terangkatlah ia. Jadi betul-betul dia naik. Dengan kuasa apa Yesus naik? Dia menggunakan ilahinya. Dia memakai kuasa ilahinya. Selama ini ketika Yesus ada di bumi, dia gak pernah menggunakan kuasa ilahi. Dia gak pernah menggunakan kemampuan dia sebagai Allah. Dia adalah firman. Dia ada bersama-sama dengan Allah. Dia adalah Allah. Tetapi ketika dia menjadi manusia, dia betul-betul manusia. Dia tidak pernah menggunakan hak keilahiannya. Walaupun dia sebenarnya adalah Allah. Nah, di sini kita mengerti ketika Yesus berkata. Tadi Nita ngasih tahu saya. Kita bilang. Apa yang dikatakan? Tahu kan Lazarus mati 4 hari lamanya. Terus Yesus berkata, "Hai Lazarus, keluarlah." Saya bilang dalam hati, kalau dia nggak sebut nama Lazarus, maka kuburan di sana semua bangkit. Di sini kita bisa mengerti dia sebut satu oknum Lazarus keluar. Dengan kuasa apa Yesus membangkitkan Lazarus? Orang bilang karena dia Allah, dia Tuhan. Bukan. Karena dia menggunakan firman. Hai Lazarus, keluarlah. Itu firman yang keluar. Dan dia adalah firman Allah. Dan kita tahu, maka sebab itu Roh Kudus bekerja. Dan Roh Kudus yang membangkitkan Lazarus. Dari sini kita bisa memahami bahwa Kristus bangkit. Kristus hidup. Bukan karena sebagai manusia dia bisa bangkit, tidak. Karena dia Allah, maka kuasa kebangkitan ada pada dia.
Yesus berkata kepada Marta, Maria, "Akulah kebangkitan dan hidup. Dikatakan, barang siapa yang mati dia akan bangkit. Percayakah kamu?" Satu pertanyaan. Yesus menangis di saat itu. Setelah dia ngomong seperti itu, mereka menjawab satu jawaban yang sungguh-sungguh membuat Yesus menangis. Yesus nggak pernah menangis kecuali di tempat itu. Dan satu lagi, Yesus menangis ketika dia melihat Yerusalem. 2 kali Yesus menangis. Yang pertama ketika kita lihat Lazarus di tempat kuburannya, dia menangis. Orang pikir dia menangis karena Lazarus yang mati. Enggak. Yesus nggak pernah memikirkan soal Lazarus yang mati. Karena dia tahu sebentar lagi dia akan bangkitkan. Bagi dia nggak akan sedih karena Lazarus mati. Karena dia tahu Lazarus akan bangkit. Kesedihan Yesus adalah orang yang duduk dekat dengan dia. Yang selalu mendengarkan firman Allah. Tetapi tidak pernah memahami, akulah kebangkitan dan hidup. Berapa banyak di antara kita pun tidak pernah memahami firman Allah. Berapa banyak di antara kita pun tidak pernah mengerti firman Allah. Mari mulai sekarang, saya cuma tekankan buat kita. Kita nggak mengerti banyak firman Allah betul. Bukan berarti kamu nggak mau baca Alkitab. Bukan berarti kita nggak perlu ke gereja. Kita cukup online. Ada banyak orang mengatakan begitu, online aja cukup, toh sama. Online ini bisa ada 2 efek, yang satu positif, yang satu negatif. Banyak hal kita bisa, kemajuan teknologi bisa mengambil 2 efek, yang positif dan yang negatif. Itu semua akan terjadi. Itu sebabnya kalau kita nggak pernah memahami firman Allah, kita akan berbahaya. Yudas berapa lama mengikut Yesus? 3,5 tahun. Selama 3,5 tahun dia menyaksikan mujizat-mujizat yang spektakuler. Selama 3,5 tahun dia melihat fakta yang amat luar biasa. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan. Orang mati bangkit. Tapi saya mau katakan, apakah Yudas memahami siapa itu Yesus? Mesias. Enggak. Bahkan dia menjual Yesus. Dengan asumsi, kalau Yesus Mesias, dia enggak mati. Ternyata mati. Jadi berarti bukan Mesias. Nyesel dia, bunuh diri. Kenapa? Karena dia tidak pernah memahami siapa itu Yesus dengan sesungguhnya. Siapa itu Kristus yang harus mati, yang dituliskan di dalam kitab-kitab perjanjian lama. Alkitab kita jelas mengajarkan kita, mengetahui kita bahwa memang Yesus akan mati. Sebagai Mesias menggantikan dosa. Mesias itu harus mati, sudah diungkapkan oleh Bapa di surga sejak pertama kali peristiwa penebusan itu terjadi. Harus ada korban. Siapa korbannya? Itulah pengganti manusia. Supaya manusia itu hidup harus ada mati penggantinya. Allah memulainya dengan binatang yang mati. Menggantikan manusia supaya Adam selamat. Alkitab mengatakan lebih jelas lagi bahwa kepada manusia, bukan binatang loh yang mati. Allah bicara langsung kepada Abraham, bawalah anakmu, korbankan itu. Dan kemudian kita lihat dibawanya anaknya untuk dikorbankan, Ishak.
Tapi sebelum dia mengorbankan anaknya, stop. Itu ada pengganti, ambillah. Disinilah pengertian pengganti mulai muncul. Disinilah pengertian ada yang namanya substitusi berlangsung. Adanya pengertian, adanya pengganti manusia yang harusnya mati. Dan itu sebabnya kita tahu Yesus harus mati sebagai pengganti kita yang seharusnya mati. Nah, di sini kita bisa belajar bagaimana Yesus datang ke dunia ini. Adakah manusia yang naik ke surga? Saya tadi katakan tidak ada. Nggak ada. Henok, Elia diangkat Allah ke surga, betul. Yesus naik ke surga bukan karena diangkat Allah, tetapi dia memakai kuasanya sebagai Allah. Kemudian kita pun berbeda ketika Yesus berkata kepada Lazarus, bangkit dan keluar. Apa yang dikatakannya? Dia memakai otoritas firman. Sekali lagi di sini dia memakai otoritas firman dan kuasa Roh Kudus untuk membangkitkan Lazarus. Bukan karena dia adalah Allah. Karena dia nggak mau menggunakan hak ilahinya selama menjadi manusia. Tetapi ketika dia bangkit dari kematian, itulah kuasa Allah yang ada di dalam dia. Kita bisa memahami konteks sampai di sini, kemudian dikatakan lagi siapakah Yesus? Kita akan tahu bahwa dia adalah Allah. Pertanyaan kita, untuk apa Yesus naik ke surga? Yesus naik ke surga untuk apa? Pertanyaan kita, Yesus naik ke surga. Dikatakan di sini Yesus naik ke surga. Dia datang ke dunia untuk menebus manusia dari dosa. Makanya dia menjadi manusia. Pertama dia tahu dia sebelum naik ke surga dia mesti datang dulu ke dunia ini. Untuk apa? Menebus dosa. Setelah selesai maka dia kembali kepada Bapa. Itulah fungsinya dia datang ke dunia ini. Agar supaya dia menggantikan dunia ini. Menggantikan manusia. Substitusi terjadi. Sejak zaman kuno, zaman dulu sekali Allah sudah memberitahukan. Sejak awal manusia ini ketika jatuh ke dalam dosa. Allah sudah membuat planning untuk keselamatan manusia. Lewat korban binatang. Kemudian itu sebabnya mengapa korban itu terus dikerjakan. Sampai sekarang oleh bangsa Israel. Karena dia mendapatkan titah. Dia mendapatkan petunjuk dari Musa. Bahwa harus membawa korban persembahan kepada Allah. Korban penebus dosa. Korban penebus dosa. Itu yang mereka mesti bawa. Itu yang mereka mesti lakukan. Setiap kali Paskah mau dilakukan. Setiap kali hari raya korban akan terjadi. Itulah penebusan manusia. Ketika manusia dikeluarkan dari Mesir. Dibawa keluar dari Mesir. Harus ada korban anak sulung. Dan itu sebabnya mengapa binatang yang betul-betul yang dikorbankan. Harus darahnya dipercikkan ke jenang pintu. Supaya yang mati di saat itu tidak terjadi. Di sini kita bisa mengerti Allah mempunyai rancangan keselamatan. Itu sebabnya mengapa bangsa ini, bangsa Israel, tetap melakukan korban. Korban persembahan. Korban penebus dosa. Karena dengan cara itulah dosa mereka diampuni. Padahal mereka lupa Yesuslah korban yang sesungguhnya. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Itu sebabnya mengapa kita paham, bahwa kita bisa mengerti Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia. Dia datang menjadi manusia. Dan kita pun tahu sebagai manusia dia harus mati untuk menerima hukuman Tuhan atas dosa. Pak, buktinya apa Pak kalau Yesus menerima hukuman? Sebelum dia mati di kayu salib. Ada peristiwa kejadian besar di
di Taman Getsemani. Di taman itulah Yesus bergumul, kalau boleh cawan ini jangan aku minum. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu Bapa. Cawan itu adalah merupakan simbolik hukuman. Cawan itu adalah merupakan simbol hukuman Tuhan. Cawan, kita tahu cawan itu adalah lambang di mana hukuman Allah atas dosa manusia. Saya ingatkan pada akhir zaman nanti ada 7 meterai yang akan dibuka. Ada 7 sangkakala yang akan ditiup. Ada 7 cawan murka Allah yang ditumpahkan ke bumi ini. Ada 21 peristiwa yang akan terjadi di dalam kurun waktu 7 tahun. Alkitab kita jelas mengatakan dalam waktu kurun 7 tahun. 3,5 tahun pertama meterai dan trompet akan dibunyikan. Dan itu akan terjadi. Dan peristiwa itu akan membuat 1/3 dunia ini binasa. Setiap meterai dibukakan, saya mau katakan 7 meterai totalnya 1/3 manusia binasa. 7 sangkakala ditiupkan, 1/3 sisanya binasa. 7 cawan dibutuangkan, saya nggak tahu berapa banyak yang mati. Karena itu peristiwa yang luar biasa, mengerikan. Itulah hukuman dosa manusia atas kesalahannya. Alkitab mengatakan Yesus sudah menerima cawan itu. Supaya kita tidak menerima cawan itu. Makanya dikatakan bahwa kita semua tidak akan mengalami peristiwa-peristiwa itu. Karena Yesus sudah menanggungnya. Mulai dari Taman Getsemani. Mengalami penderitaan, pergumulan dengan Bapa. Ditinggal Bapa. Di sini kita bisa memahami bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia datang ke dunia ini untuk mati. Makanya saya bilang satu-satunya manusia yang punya tujuan datang ke dunia ini. Mati di salib adalah Yesus. Dia datang ke dunia ini untuk mati di kayu salib. Bukan untuk datang karena kemegahan, karena miliknya. Tapi dia mati di kayu salib. Sebagai firman, kuasa maut tidak berkuasa atas dia. Walaupun dia mati, saya mau katakan tubuh manusianya. Sebagai manusia yang dilahirkan oleh Maria, dia mati. Tapi firman itu tidak mati. Firman itu kekal. Dia bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan kita tahu kemudian kita mengerti firman itu berkuasa atas segala-galanya. Firman itu berkuasa dan kuasa maut tidak berkuasa atas dia. Itu sebabnya mengapa dia bangkit dari kematian. Dan Yesus memang datang ke dunia ini sebagai perintah. Makanya orang suka bilang, aku ini diutus Tuhan untuk bangsa Israel. Betul? Nggak salah. Aku ini diutus Tuhan untuk bangsa. Tapi mereka lupa. Aku ini diutus Tuhan untuk menggantikan dosa manusia. Taunya utusan. Tapi kematian datang ke dunia ini adalah untuk mati bagi kita. Untuk menjalankan perintah dia. Makanya ketika selesai misinya ini, ketika misinya selesai, maka dia akan kembali kepada Bapa, naik ke surga. Hari ini kita mengingat kembali bahwa mission Yesus untuk penyelamatan manusia dan sudah selesai. Dia naik ke surga. Pertanyaan kita kedua, untuk apa dia naik ke surga?
Tadi kita tahu dia datang ke dunia, itu sebabnya menyelesaikan misinya. Kembali, itu sebabnya dikatakan dia naik ke surga. Karena misinya sudah selesai di bumi ini. Nah yang kedua, dia naik ke surga. Untuk apa dia naik ke surga? Naik ke surga menyediakan tempat buat kita. Mati lagi. Menyediakan tempat buat kita. Perhatikan baik-baik ini kata menyediakan tempat buat kita. Yesus berkata kepada murid-muridnya, berbahagialah kamu kalau aku pergi. Muridnya gak ngerti untuk apa ya Tuhan kau pergi. Berbahagialah kamu kalau aku pergi. Aku pergi untuk menyiapkan tempat bagimu. Supaya di mana aku ada, di situ kamu ada. Bisa dibaca kitab Yohanes pasal 14. Di mana aku ada, kamu ada. Ya, berarti Yesus menyiapkan tempat buat kita. Bapak, Ibu yang mungkin sudah lanjut usia, dia katakan sebentar lagi dijemput Tuhan barangkali. Puji Tuhan. Karena Yesus berkata, aku menyiapkan tempat bagimu. Bila sudah selesai, aku akan datang menjemput kamu untuk tinggal bersama dengan aku. Kalau kita belum dipanggil Tuhan, tempat kita belum kelar. Dia datang untuk menyiapkan tempat buat kita. Sekali lagi, dikatakan di sini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat 2. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya ke tempat di mana aku ada, kamu pun ada. Yesus naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Dia menyiapkan tempat bagi kita. Tempat yang betul-betul tempat kekal. Karena di mana aku ada, di situ kamu ada. Allah itu kekal. Dia ada dari kekal sampai kekal. Dia tidak akan pernah mengalami kematian. Kadang-kadang saya berpikir rumahnya kayak apa rumah kekal. Kalau ada bangku itu nggak bisa tahan lama. Berapa puluh tahun bangku itu bisa bertahan? Lapuk. Tapi di surga tidak ada kata lapuk. Kekal. Karya Allah yang dikerjakannya. Kadang-kadang juga saya berpikir, Yesus Allah duduk di atas tahtanya. Tahtanya itu kayak apa? Berapa lama tahta Allah bisa ada? Kekal. Di sini kita bisa memahami bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan solusi atas manusia. Supaya kita ini diselamatkan. Supaya kita ini disiapkan tempat bagi Tuhan nantinya. Itu sebabnya mengapa langkah kedua, dia perlu naik ke surga, menyiapkan tempat buat kita. Supaya kita bisa tinggal bersama-sama dengan dia. Tempat itu adalah kekal. Tempat kekal bersama dengan Yesus. Jadi kita bisa memahami tempat itu kekal bersama dengan Yesus. Adakah agama yang bisa memberikan satu kepastian di tempat kita ini? Jaminan seperti ini. Saya cuma bertanya, adakah agama yang bisa memberikan jaminan seperti ini? Kita punya tempat kekal bersama dengan Yesus. Siapakah Yesus? Dia bukan dari dunia ini. Yesus berkata, aku bukan dari dunia ini. Aku dari Bapa. Dia dari kekal, dia dari Tuhan Allah itu sendiri. Dia memberikan satu janji kepada kita. Satu kepastian. Aku menyiapkan tempat bagimu. Bapak dan Ibu, ini adalah merupakan satu hal yang perlu kita garis bawahi. Karena Yesuslah jaminan kita. Dialah jaminan itu. Kalau dia berkata tidak benar, maka dia tidak bisa dipercaya. Dan kita tahu, kita percaya karena kita tahu dia bukan manusia biasa.
Dia bukan orang yang seperti kita. Dia adalah Allah yang selalu menepati janji. Kalau Allah yang berjanji, maka janjinya pasti digenapi. Kalau Allah yang berfirman, maka firman-Nya pasti dilaksanakan. Yesus yang berfirman, maka firman-Nya pasti akan terjadi. Jadi kita tahu di sini untuk apa dia naik ke surga? Jelas, dia menyiapkan tempat bagi kita. Pertanyaannya, selama dia bikin tempat itu, selama dia menyiapkan tempat itu, kita ini di dunia. Yesus berkata, kamu seperti domba di tengah-tengah kawanan serigala. Saya kadang-kadang suka berpikir, terus terang saya katakan, kalau domba, satu domba di kawanan serigala, habis itu domba, mati. Gak mungkin bisa bertahan. Tetapi kalau domba itu sakti, serigalanya yang mati. Perhatikan baik-baik. Kadang-kadang kita lupa, Yesus mengatakan kamu di tengah kawanan serigala. Bagaimana kita bisa bertahan? Makanya Yesus perlu naik ke surga. Untuk apa dia naik ke surga? Ini yang ketiga. Dikatakan begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menurut segala perintahku. Ayat pasal 14 yang sama. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Yesus naik ke surga untuk minta kepada Bapa supaya Bapa mengirimkan Roh Kudus kepada kita. Dia tahu kita nggak mungkin bisa berdiri sendiri. Dia tahu kita nggak mungkin kuat menghadapi tantangan dunia ini. Dia tahu kita nggak mungkin bisa bertahan dalam situasi apapun di bumi ini. Makanya dia bilang kepada Bapa supaya kirim Roh Kudus kepada kita. Bersyukur kita punya Roh Kudus. Bersyukur kita punya Roh Kudus diam di dalam kita. Hari Pentakosta adalah inaugurasi. Hari Pentakosta adalah turunnya Roh Kudus ke dalam diri manusia. Makanya pada waktu Yesus naik ke surga, itu adalah 40 hari sejak dia bangkit dari kematian. 40 hari kemudian dia naik ke surga. Setelah dia naik ke surga, 10 hari kemudian Roh Kudus turun. Kenapa? Karena Yesus minta kepada Bapa memberikan Roh Kudus kepada manusia. Dan Roh Kudus itu turun ke dalam diri manusia. Zaman dulu Roh Kudus turun hanya sesaat. Kalau ada Nabi Elia mau berbicara kepada jemaatnya, kepada umatnya, kepada bangsanya, Roh Kudus masuk, dia berbicara atas nama Roh Kudus, atas nama Bapa. Setelah selesai berbicara, Roh itu keluar. Enggak diem. Yeremia sama. Semua nabi-nabi sama. Ketika Roh Kudus turun ke dalam dia, dia memberitahukan sesuatu. Setelah itu keluar. Tidak selamanya. Manusia pertama yang mempunyai Roh Kudus diam di dalam dia, itu Yesus. Makanya Yesus kuat. Dia sebagai manusia yang sama seperti kita. Manusia yang tidak ubahnya sama kayak kita. 100% human. Tetapi di dalam Yesus ada Roh Kudus. Kita nggak ada. Waktu itu nggak ada, murid-muridnya nggak ada. Makanya nggak heran Petrus bisa salah. Makanya nggak heran banyak orang-orang ketakutan. Waktu Yesus berkata, Lazarus sakit. Yesus berlambat-lambatan. Tadi Nita ngomong kayak begini. Loh kok itu mirip yang akan saya bawakan sedikit. Kenapa dia kata? Ketika dia tahu Lazarus sakit. Yesus sengaja diem.
Nggak langsung pergi. Kenapa? Karena dia tahu, biar Lazarus mati dulu, baru gue datang. Roh Kudus di dalam dia yang memberitahukan bagaimana dia harus bertindak. Setelah saatnya tiba, Yesus bilang, ayo kita kembali ke Betania. Wah, murid-muridnya ketakutan. Kenapa Rabi ke Betania? Bukankah di sana baru saja kita mau direjam sama batu, mau disambit batu. Tapi Yesus menghilang. Waktu Yesus mau disambitin batu, murid-muridnya mau disambitin batu. Yesus dan murid-muridnya menghilang. Berjalan di hadapan mereka, tetapi mereka tidak tahu siapa itu Yesus. Lewat, selamat. Nah kali ini Yesus berkata, ayo kembali ke sana. Tadi kita kemarin atau berapa hari yang lalu, kita mau disambit batu, mau mati. Tapi murid yang lain berkata, ayo berangkat, kita mati bersama-sama dengan dia. Waduh, kayaknya mau syahid sama-sama Yesus. Yesus tahu apa yang dia buat. Murid-muridnya takut mati karena Roh Kudus tidak ada di dalam dia. Jadi Yesus tahu manusia itu perlu Roh Kudus. Kalau dia sama-sama dengan Yesus masih aman di bawah perlindungan Yesus. Murid-muridnya enggak akan mati karena Yesus yang menjaga mereka. Murid-muridnya tidak kelaparan karena Yesus kasih makan mereka. 5 roti 2 ekor ikan. Kasih makan 5.000 orang laki-laki. Apakah itu satu kali? Tidak, berkali-kali. Alkitab cuma mencatat 2 peristiwa. Yang satu 5 roti 2 ekor ikan. Yang satu 7 roti 2. Lupa saya sama. Di situ 4 sama 3 sama 7. Nah di sini kita bisa mengerti bahwa peristiwa itu bukan sekali, bukan 2 kali, tetapi berulang kali. Yesus kasih makan murid-muridnya dengan mujizat yang spektakuler. Yesus pelihara, Yesus jaga, Yesus lindungi. Ketika mereka mau diserang, Yesus jaga, lindungi. Makanya ketika Yesus berdoa pada Yohanes pasal 17. Bapa, aku akan pergi, aku akan kembali menyelesaikan misiku selesai. Tapi biarlah Engkau kirim kepada mereka Roh Kudus. Dan itu digenapi. Karena Yesus yang meminta kepada Bapa. Sekarang kita punya Roh Kudus. Bersukacitalah. Karena Roh Kudus diam. Berapa lama? Nggak kayak zaman dulu yang sesaat pergi masuk. Dia akan tinggal di dalam kamu selama-lamanya. Ayat ini bilang, Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi bukan sehari, bukan 2 hari, bukan 3 hari. Ada orang bertanya sama saya, Pak, kalau Roh Kudus sudah diam di dalam kita, kemudian kita bikin dosa, apakah Roh Kudus tinggalkan kita? Saya bilang, enggak. Tapi kamu mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus didukakan. Karena dia tidak meninggalkan kamu. Dia melihat kamu yang berdosa. Roh Kudus melihat dan menyaksikan kamu yang berdosa. Dia hanya sedih. Kalau kamu melihat punya anak. Kamu katakan, nak jangan ke situ ya. Tapi anak itu ke situ juga. Kamu tidak meninggalkan anak itu. Tetap kamu ngawasi. Tapi hatimu sedih. Melihat anakmu berbuat salah. Alkitab kita sama. Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kita. Tapi dia berduka. Jangan biarkan duka itu terus menerus terjadi. Berhenti. Ikuti Kristus dengan betul. Jadi kita tahu dia tinggal dengan kita selama-lamanya. Roh kebenaran itu diam di dalam kita. Dan dunia tidak bisa menerima dia. Karena dia tidak tahu siapa itu. Saya cuma mau ingatkan, mari
periksalah diri kita sendiri. Roh Kudus yang dikirim Allah, bukan hanya dia berhenti sampai di situ. Saya mau katakan ini, kita menerima Roh Kudus, betul. Dan Roh itu akan tinggal selama-lamanya di dalam kita, betul. Dia tidak berhenti sampai di situ. Dia tidak akan pernah berhenti. Oh, tinggal di dalam kita. Tetapi satu hal yang saya mau katakan, Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kelak apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Ayat pertama yang tadi kita baca, kamu akan menerima Roh Kudus. Dan kalau kamu menerima Roh Kudus, kamu akan mempunyai kuasa apabila Roh itu tinggal di dalam kamu. Pertanyaan kita sekarang, kuasanya mana? Roh Kudus ada nggak di dalam kita? Ada. Mana kuasanya? Dalam imajinasi kita. Ada orang sakit dalam nama Yesus, sembuh. Dia sembuh, puji Tuhan. Orang timpang, dalam nama Yesus kuat. Wah, seger lagi. Kita pikir kuasa kayak gitu. Kayak Yesus, Petrus jalan, dimasuk ke dalam bait Allah. Ada orang minta-minta di situ. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi di dalam nama Yesus bangkitlah dan berjalan. Orang itu bangkit dan berjalan. Kita pikir kuasa itu sama seperti Petrus membangkitkan orang mati. Sama seperti Paulus membangkitkan orang mati. Kita pikir kayak gitu. Kalau Petrus jalan, orang banyak yang sakit, banyak banget. Nggak mungkin dia tumpang tangan, teler barangkali. Dia bilang, berbaris di sini dan di kanan kiriku. Dia berjalan, orang yang kena bayangannya sembuh. Kita pikir kuasa kayak gitu. Saya mau ingatkan kita, teknologi growing, pengetahuan manusia tumbuh, pengertian manusia bertambah-tambah. Jadi kuasa apa Pak yang kita terima? Kamu gak pernah ngeh bukan? Kita punya kuasa. Saya mau bilang kamu punya kuasa. Sekarang ini. Kadang kita gak pernah paham. Kuasa apa Pak? Kuasa apa? Menang atas tantangan hidup. Orang mau ngajakin kita berbuat jahat. Tidak. Kita sudah menang atas dosa. Itu kuasa. Kadang-kadang kita gak pernah ngeh ada kuasa yang membuat kita kuat bertahan untuk tidak berbuat dosa. Kita punya kuasa untuk menang atas segala macam tantangan persoalan hidup. Kita gak pernah ngeh itu kuasa. Itu mujizat yang Allah beri. Kadang-kadang kita gak pernah ngeh. Apakah hanya itu? Ada banyak lagi. Dihina, diejek. Orang Kristen loh kayak gitu. Kita tetap setia dan tidak menjadi marah. Kamu menang atas kuasa. Kita punya kuasa untuk mengatakan tidak. Kita punya kuasa untuk berdiri teguh. Kita punya kuasa untuk tetap berjalan dimanapun kita ada. Hari ini minggu ibadah loh. Terus aduh males lah gini-gini. Tapi tetap kamu datang. Kamu menang atas segala macam tantangan. Kamu punya kuasa. Latihan. Aduh jauh gua capek segala macam. Tapi kamu tetap hadir. Kamu menang. Karena kamu punya kuasa. Kuasa yang mendorong kamu untuk tetap kuat. Tetap berani. Tetap berjalan. Menjalankan tugas dan fungsinya. Berapa banyak kita gak pernah ngeh. Kuasa apa Tuhan? Maunya kuasa yang spektakuler. Kamu mau kuasa itu, Tuhan kasih kepada kamu. Kamu juga harus pergi jadi saksi bagi Tuhan. Pergi ke kota, ke kampung, ke desa, lepaskan semua. Menjadi saksi bagi Kristus. Allah akan memberi mujizat itu kepadamu. Jangan bilang tidak. Jangan bilang kagak.
Kalau kita melaksanakan fungsi misi kita kepada Tuhan, saya mau mengatakan kita akan diberi kuasa. Dan itu akan terjadi. Memiliki kasih kepada sesama. Memberikan pertolongan, memberikan kata-kata nasihat. Kita punya kuasa. Perkataan kita memberikan dampak kepada banyak orang. Kuasa. Ketika engkau menyampaikan firman itu memberikan dampak banyak orang. Ketika engkau menyanyi memuji Tuhan, berapa banyak orang dikuatkan. Ketika engkau bermain musik, ketika engkau bersaksi, ketika kamu melakukan tugas panggilanmu. Ada berapa banyak orang yang dimenangkan karenanya. Mungkin kamu gak pernah lihat, mungkin kamu gak pernah ngerti. Tapi banyak orang-orang dikuatkan. Dimenangkan. Ada banyak kuasa yang bisa kita alami. Ada banyak kuasa yang kita bisa terima. Kamu bisa bertahan hidup. Kamu bisa hidup sekarang ini. Kamu bisa ada sekarang ini. Karena kuasa yang Allah beri kepada kita. Takutlah akan Tuhan. Yesus naik ke surga. Karena pekerjaannya sudah selesai di bumi ini. Untuk menyelamatkan manusia. Yesus naik ke surga karena dia mau menyiapkan tempat bagi kita. Yesus naik ke surga karena dia memohon kepada Bapa supaya diberikannya Roh Kudus kepada kita. Semuanya dan sudah dikerjakan. Sekarang kita, maukah kita tetap hidup? Takut Tuhan? Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa kalau kami diberi kesempatan untuk sama-sama hari ini belajar. Nah, untuk mengingat kembali peristiwa 2000 tahun yang silam, Yesus naik ke surga. Kami tahu itu bukan peristiwa gambaran biasa, tapi fakta yang memang betul-betul terjadi. Bapa, ampuni kami kalau kami tidak percaya. Ampuni kami kalau kami seringkali meragukan. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau memang ada dan nyata. 2000 tahun yang silam bukan waktu yang pendek. Yang membuat kami menjadi ragu. Terima kasih Bapa buat kesempatan kali ini. Kami boleh mendengar kembali. Mengingatkan kami kembali. Bahwa itu adalah fakta yang nyata, bukan imajiner. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Berbicaralah terus kepada kami. Jadikan kami umat yang mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus, kami alaskan doa ini. Berbicaralah Roh Kudus kepada setiap kami. Dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Jonathan Lukas atas firman Tuhan. Kita percaya melalui firman Tuhan kita semua diberkati. Amin. Haleluya. Kita akan ada sedikit pengumuman. Saya silakan Saudara Haska. Shalom. Pengumuman ibadah hari Kamis 18 Mei 2023 ibadah kenaikan. Gereja Kristen Pantekosta Yerusalem mengucapkan terima kasih banyak untuk pelayanan firman Tuhan Bapak Pendeta Jonathan Lukas dan juga mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang pertama, doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Gereja akan mengadakan doa 10 hari pencurahan Roh Kudus yang akan dimulai pada hari Kamis 18 Mei 2023 sampai dengan Jumat 26 Mei 2023 jam 19.00 jam 9 malam via Zoom meeting dan link Zoom akan dibagikan di grup jemaat GKPI Jatinegara. Dan untuk doa 10 hari di hari terakhir, hari Sabtu 27 Mei 2023 akan diadakan doa 10 hari di ruang ibadah GKPI Jatinegara secara offline jam 19.00 dan akan dilayani oleh pembicara Bapak Pendeta Jonathan Lukas. Seluruh jemaat diundang untuk bergabung bersama-sama dalam doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Pengumuman yang kedua, caring group dan doa pelayan Tuhan. Gereja akan mengadakan caring group pelayan yang akan diadakan pada hari Minggu 21 Mei 2023 jam 20.00 via Zoom meeting. Link Zoom akan dibagikan di grup.
Dan untuk doa pelayan yang akan digabung dengan penutupan doa 10 hari pencurahan Roh Kudus pada hari Sabtu 27 Mei 2023 jam 19.00 di gedung gereja. Dan kedepannya doa pelayan Tuhan akan diadakan rutin setiap minggu terakhir di akhir bulan. Seluruh pelayan Tuhan diundang untuk hadir dalam caring group dan doa pelayan Tuhan. Demikian pengumuman hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, saatnya tiba kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengar Tuhan hari ini Tuhan. Kiranya firman itu akan terus menguatkan Tuhan, berakar, bertumbuh dan berbuah Tuhan dalam hidup kami Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan Bapa, biar kiranya persembahan ini boleh menjadi suatu hal yang berkenan di mata-Mu Tuhan. Ajar kami memberi dengan kerelaan hati Tuhan, dengan sukacita Tuhan, biar berkat ini Bapa boleh berguna untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan persembahan ini dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saatnya kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya persilakan Pak Pendeta Jonathan Lukas untuk mengakhirinya dalam doa penutup.
Mari kita sekali lagi mau berdoa untuk mengakhiri ibadah ini. Kami datang kepadamu ya Tuhan, Allah kami yang kekal, kudus dan mulia. Engkau yang menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Seringkali kami yang melarikan diri daripadamu ya Tuhan. Ampuni kami, biarlah Roh Kudus terus bimbing kami untuk kembali dan takut akan Tuhan. Jauhkan kami perkara-perkara yang tidak berkenan, melainkan terus bisa memberikan kesaksian bagi Kristus Tuhan yang nyata bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat negara dan bangsa kami Indonesia. Tuhan tolong negeri ini. Jauhkan dari segala hal-hal yang merusak. Biarlah Roh Kudus bekerja. Mengirim roh pertobatan atas bangsa dan negeri ini. Sehingga negeri ini boleh menjadi negeri yang takut Tuhan. Karena kami tahu ketika Engkau dimuliakan, banyak orang akan datang kepadamu. Terima kasih Bapak, pakai Pak Jokowi, para menteri dan aparatur pemerintahan, badan legislatif, yudikatif, untuk sama-sama menegakkan keadilan dan kebenaran di negeri ini. Terima kasih Bapak, pakai gereja-gereja yang ada di negeri ini untuk dapat menjadi terang dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak, kami mohon kemurahan-Mu memberkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Biarlah kasih karunia, hikmat-Mu bertambah-tambah atas mereka. Semakin banyak kemurahan Tuhan dan karunia Allah dinyatakan, makin besar kasih kemurahan Tuhan bagi mereka. Banyak orang boleh melihat Kristus yang terus ditinggikan lewat hidupnya. Begitu pula anak-anak Tuhan yang sudah datang berbakti beribadah pada hari ini. Biar kasih-Mu, berkat-Mu boleh mengalir. Apapun yang mereka buat senantiasa boleh diberkati. Terima kasih Bapak. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami mohon kemurahan-Mu memberkati setiap kami. Kita angkat tangan sama-sama. Turunlah kiranya kasih kemurahan Tuhan, berkat yang berkelimpahan. Hikmat dari Tuhan Allah Bapa kami turun ke atas kita semua lewat Yesus Kristus. Dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita. Karena itu pergilah pulang, terimalah berkat Allah, terimalah kasih kemurahan ini. Jadilah terang, jadilah berkat. Mulai dari rumah tanggamu, lingkungan di mana kau ada, tempat di mana kau bekerja. Nama Tuhan boleh dimuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Pada ibadah kita selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Let's go.